Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara-saudari sekalian, jemaah majelis taklim dan dzikir Masjid Babur Rayyan yang kami hormati dan cintai, wabil khusus para tokoh masyarakat, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus masjid kita, sampai Ayat Sarbini, guru kita Fahmi, Bapak RT kita, saudara kita Farhani, Bapak kita Abdurrahman, dan para pengurus masjid kita yang lainnya, Bapak Haji Makhrus, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dan kita niatkan pengajian kita, pembacaan kita dan dzikiran kita pada malam hari ini. Kita buka dan kita niatkan sebagaimana yang diniatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbing para hamba Allah taala yang saleh dan baiknya. Semoga niat kita selalu seperti niat mereka, amal perbuatan kita selalu seperti amal perbuatan mereka, akhlak budi pekerti kita selalu seperti akhlak budi pekerti mereka, ilmu dan pemahaman kita selalu seperti ilmu dan pemahaman mereka, maksud dan tujuan kita selalu seperti maksud dan tujuan mereka, hingga berkat mereka semua yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat yang baik di antara kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua masalah, mara bahaya, fitnah, penyakit, dosanya dijauhkan dan dilepaskan daripada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat mereka semua yang mulia, kehidupan kita penuh dengan bimbingan, lindungan, rahmat, barokat, serta ridha Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan mulia, baik di dunia ini maupun di surga nanti, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih membahas bab tentang bagaimana kita bermasyarakat, yaitu yang terakhir kita baca hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang mengaku
inya beriman Allah Ta'ala dan hari kemudian hendaklah inya pandai memuliakan tetangganya. Nah, sudah kita bahas kisah yang lalu bagaimana Malik bin Dinar mendapati orang Yahudi yang kemudian tidak tahu menahu apa yang dilakukan daripada kemudian perbuatannya yang mengulang wiseh diparak kemudian kamar Sidin yang mana tiap hari kotorannya masuk di rumah Sidin, tiap hari membersihkan, tidak ada marah, tidak ada kemudian apa tersinggung, dan tidak ada kemudian dendam, sampai kondisi Yahudi ini tersentuh, ya, sampai bertanya-tanya, ini manusia apa, ya, kok seperti ini. Akhirnya kemudian hendak tahu apa rahasianya, apa sebabnya. Akhirnya kemudian Sidin mengatakan, aku mengobati daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang mana malaikat Jibril mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrisuhu, yaitu yang mana malaikat Jibril selalu datang pada nabiku, pada utusan Allah, pada kekasih Allah Muhammad SAW, terus menerus membawa wahyu. Malaikat Jibril datang mengingat baginda nabiku Muhammad SAW tentang perkara tetangga, sehingga kemudian beliau sampai menganggap tetangga itu termasuk kerabat dan berhak untuk mendapatkan waris. Nah, akhirnya kemudian sang Yahudi merasa menyesal, akhirnya kemudian merasa kemudian sedih, melakukan kemudian perbuatan yang dolim, yang jahat seperti itu pada seseorang yang tidak ada hati dendam benci pada orang yang melukai dirinya, hingga kemudian sang Yahudi Islam, ya, di hadapan Sayyid Malik bin Dinar dan membaguskan Islamnya. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nah, makanya untuk selalu katakan Islam itu hakikatnya karakter, tabiat. Seandainya kaum muslimin wujud-wujud menghidupkan Islamnya, mungkin orang ini di dunia semua akan memeluk agama Islam. Tapi sayangnya, demi sayang, kaum muslimin kadang menghidupkan tuntunan baginda Muhammad SAW, sehingga agama Islam dipandang agama yang tidak toleran, agama yang kejam, agama yang teroris, agama yang kemudian apalagi ketinggalan, agama yang kebodohan, kekolotan, dan kekakuan. Nah, kadang ngerti tuntunan Nabi Muhammad SAW seperti itunya, Bu, Pak, ya. Baik, kita lanjutkan pulang, ya. Ini hal yang baru yang perlu kalian ketahui. Nah, ini kadang-kadang menariknya. Asratu asya minal jafai. Ada 10 perkara yang apabila kita kada gawai itu termasuk jafa. Jafa itu, Bu, Pak, termasuk su'ul adab, yaitu akhlak yang kada bagus, termasuk kemudian etika yang buruk, ya. Nah, itu termasuk daripada jafa. Apa saja, Bu, Pak, ya, yang termasuk 10 perkara? Waruya an Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, yang diriwayatkan oleh Imam Sufyan As-Tsauri bahwa 10 perkara ini, qala, beliau mengatakan, asratu asya minal jafa, 10 perkara tanda-tanda su'ul khuluq, yaitu akhlak yang kada baik, tabiat yang kada baik, sikap yang kada baik, tingkah laku yang tidak baik, perbuatan yang kada baik, sikap yang kada baik. 10. Apa saja, Bu, Pak? Diingat, dicatat. Yang pertama, rajulun yad'u li nafsihi wa la yad'u li walidayhi wa la lil mu'minina wal mu'minat. Orang yang selalu berdoa meminta lawan Allah Subhanahu wa taala, limba itu melupakan kuitannya, kada mendoakan kuitannya. Yang kedua apa lagi? Kada mendoakan saudaranya sesama muslim dan muslimatnya, mukmin dan mukminatnya. Lah, orang yang seperti ini egois,
kada peduli, kada peka, bahkan lawan kuitannya. Ini termasuk su'ul huluk, yaitu akhlak yang kada terpuji, kada baik, akhlak yang buruk. Bu, Pak. Bahkan kadang-kadang doa kita itu terhijab, tersendat, ada tambus, ada langsung diterima Allah Ta'ala karena kita melupakan kuitan kita. Ada mendoakan mereka. Padahal kayak apa Allah Ta'ala memperlakukan, menitipkan kita sebagai hambanya tentang masalah kuitan? Coba pian dengarkan bujur-bujur. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya dan maksudnya, Tuhan kalian menetapkan agar supaya kada menyembah selain Allah Ta'ala. Karena Tuhan yang berhak disembah, dipuji adalah Allah Ta'ala. Dan hendaklah kalian wabil walidaini ihsanah, hendaknya kau berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Artinya apa Pak, Bu? Amun seandainya ada seorang hamba Allah Ta'ala ahli ibadah, ahli taat, ahli meninggalkan maksiat, ada mau berbuat maksiat, ya, oh Pak, sebagai wujud terima kasihnya, syukurnya Allah Ta'ala, akan tetapi ada memenuhi hak kuitannya, kada mentaati kuitannya, kada meninggalkan apa yang dilarang oleh kuitannya, yang kada ada hubungan, kada bertentangan dengan syariat agama, maka ibadah ini tidak diterima lawan Allah Ta'ala. Ya kan Bu, Pak, urusan ibadah disejajarkan lawan bakti, lawan kuitan. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Nah, satu. Nah, yang kedua, bahkan Allah Ta'ala memberikan warning, peringatan, gesan kekanakan yang kada kawa, kada pandai berbakti lawan kuitannya, sampai tak ucap pemberontakan. Nah, apalagi sampai kemudian apalagi tak ucap kata-kata itu sudah dilarang lawan Allah Ta'ala. Apa jar Allah Ta'ala? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jar Allah Ta'ala, hamba-hambaku para anak, janganlah sekali-kali karena ikam kada sabar melayani kuitan, berbakti lawan kuitan, sehingga tak ucapkan kalimat kata jangan sampai, apalagi bentak, apalagi pukul, oh jangan. Bu, kata aja sudah dilarang. Begitu ayat ini turun, Bu, Pak, langsung baginda Nabi kita Muhammad SAW langsung sidin mengomentari, langsung sidin kemudian apalagi memberikan pendapat. Apa ujar sidin? Lau alimallahu syai'an adna min uffin lanaha anhu. Jika seandainya Allah Ta'ala tahu ada pemberontakan anak, ketidaksabaran anak lebih ringan, lebih sepele, lebih kecil dari ungkapan kata bahasa menjarinya, pasti dilarang. Dunwatakun lawan jamaah seberataan. Bu, Pak, kira-kira adakah pemberontakan, ketidaksabaran, perlawanan sang anak ketika melayani kuitan lebih sepele, lebih kecil dari kata-kata ada. Ya betul, ada apa kada? Ada. Aja sudah dilarang, aja sudah dilarang. Nah, makanya jadi mengatakan jika ada lebih rendah, lebih kecil, lebih sepele dari kata pasti dilarang Ta'ala. Langsung sidin melanjutkan. Nah, ini lanjutkan pesan sidin, wasiat sidin. Fal ya'mal
bar masya'an ya'mala falan ya falan fal ya'mal masya'an ya'mala falan yadkhulul jannatah. Oleh karena itu, siapa saja yang durhaka lawan kuitannya, apapun yang digawainya, artinya apapun gawean daripada taat ibadat, jidat sampai hirang lah, banyak sujud misalnya, awak kurus banyak puasa, mata nak masuk nah banyak baca Quran kah malam hari, nih apapun yang gawe, tapi lawan kuitan wani sampai mamai, jadi Nabi tidak akan pernah masuk surga dia, kada akan pernah Jasidin. Ya, dengarkan baik-baik. Falyamal bar, kebalikannya, anak yang ahli bakti lawan kuitannya, bagus lawan kuitannya. Ngarannya manusia apaan bu? Bisi nafsu, sahwat, bisi kemudian apalagi buru-buru emosi, kadang-kadang terprosok salah kan, dosa kan. Tapi lawan kuitan bagus inya. Apa aja Nabi? Falyamal bar masya'an ya'mala falan yadkhulan naroh. Bila anak yang ahli bakti dengan kuitannya, apapun yang lakukan, artinya inya pernah melakukan maksiat, dosa ini dan itu, tapi lawan kuitan bagus, ujar Nabi, tidak akan pernah masuk neraka, masuk surga ini. Orang apa biar? Nah, makanya di sini dikatakan ridhonya Allah Ta'ala itu pada ridhonya kuitan, murkanya juga lawan kuitan. Jelaslah. Nah. Bu, Pak, kira main-main. Makanya di sini doa ke sendirinya, anak bininya, kuitannya gak ada. Kacang lupa lawan kulitnya ini ngarannya. Kacang lupa lawan kulit. Yuk, pian di sini dunia ini lahir di dunia gara-gara siapa? Mun kada ada kuitan. Ayo, jawab. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran apa? Aniskur li wali walidaika. Hendaklah kalian pandai terima kasih lawan aku karena pemberi nikmat dan kedua orang tua kalian. Artinya apa? Syukur kita dalam taat ibadat Allah Ta'ala. Mun belum terima kasih, syukur lawan kuitan dalam bakti pada mereka. Nah, kalau diterima itu ibadahnya, taatnya. Jelas kira-kira? Paham? Nah, niskurli wali walidaika. Nah, yang ketiga kisah nyata. Pernah kemudian ada zaman dahulu kala, di zaman baginda Muhammad SAW, ada Pak Bu kekanakan anak bergabung fisabilillah. Nah, saat itu baginda Nabi Muhammad SAW memerlukan pasukan. Tahunya ada kekanakan masih anong gagah-gagana, anak bergabung menjadi tentara apa? Sukarelawan. Nah, anak jadi tentara sukarelawan. Dalam keadaan darurat perlu pasukan ini. Pasukan Nabi ada banyak sudah tua-tua lagi, kai-kai. Aduh, kayak apa ini? Musuh melihat, pasukannya. Pak Bu, jadi nyara Malaysia Pak, pasukan yang sudah apa pensiun itu Pak? Tentara tak berguna. Tentara tak berguna sudah. Nah ini tentara tak berguna. Paham lah Bu? Tuhan sudah. Lihat Bu, Pak, otot muda gagah-gagana, masih anom-anom, nah, si kuat-kuat, si handal, hendak bergabung jadi sukarelawan. Dengarkan pandiran Nabi Muhammad SAW demi memuliakan kuitan. Langsung sidin bertakon lawan para pemuda ini, lawan kekanakan ini. Para pemuda, ikam bisi kuitan kah? Ada kuitan ikam berataan nah? Ada baginda. Sudah memadai mereka kah? Sudah berizin lawan mereka? Baginda, apabila beritahu mereka, apalagi minta izin, pasti kada dibolehkan, dilarang lawan mereka. Pasti itu kan gitu. Siapa yang melepas? Oh, berfaham. Ustaz harus mau melepas. Nah, ayat
Allah, nah, pasti kalau diperbolehkan dilarang. Lihat Bu, Pak, Sidin didahulukan, diutamakan. Tapi kada pada lawan kuitan, kada minta izin. Apa jar Sidin? Nah, fa fihi majahid hum majannatuk wa naruk. Para pemuda bulik. Jihadnya ikam. Nah, berjuangnya ikam. Sabar melayani kedua orang tua ikam. Ingat, bapak ibu ikam itu bisa menjadi penyebab surga atau neraka ikam. Boleh? Nah, apa jihad ikam di situ. Sabar, layani mereka, bakti sama mereka. Boleh. Ya. Ayo para anak-anak pemuda. Makanya di sini termasuk suul adab, ada terpuji, ada akhlak baik, doa, sorongan, anak bini, tapi kuitan gak ada. Kacang lupa lawan kulit, lupa lawan asal muasal nih. Ada baik, ada bagus, ada patut, ada bijak, ada elok. Paham Bu, Pak, jelas. Makanya Pak, Bu, dalam agama kita pendidikan itu adanya Pak, birrul waliden. Apa? Birrul waliden. Tahu artinya birrul waliden? Bir itu artinya baik. Gimana anak-anak supaya tahu, nah, bisa berbuat kebaikan, bisa bakti, bisa kemudian berakhlak, beradab lawan kuitan, bisa sayang, cinta lawan kuitan. Kada ada dalam agama Islam, tahulah yang pernah ada kalau pengajian guru, Ustadz, birrul aulad, gimana kuitan baik, bagus pada anak-anak, ada? Ada? Kada ada. Kenapa? Karena otomatis yang hanya kuitan itu sayang, cinta, duli lawan anak. Jadi bukan alamiah itu. Tapi ngarannya anak belum tam. Tuh. Jika ada orang tua tega lawan anak itu perkecualian 1001. Itu bahasa kita gagal produksi itu. Nah, umumnya semua kan sayang kan. Siapa yang kada sayang lawan anak? Siapa yang kada sayang lawan anak? Ibunya angkat tangan, ada gak? Itu gagal produksi itu. Kada normal itu. Yang normal saya paham Bu, Pak, jelas lah kira-kira. Nah, adanya birrul waliden. Tapi pian jangan kemudian kau menuntut aja lawan anak. Jangan macam-macam nyawa. Ibadah nyawa kada terima, mun kada bisa lawan aku. Surga neraka nyawa lawan aku. Ridha nyawa tak lawan aku. Tapi kada dilajari, sama aja juga bohong. Dididik Pak Bu, diberitahu. Makanya baginda Nabi mengatakan apa? Setiap anak itu terlahirkan suci, bersih. Bapak mamanya yuwahidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Bapak ibunya yang bisa bentuk seperti orang Majusi, Nasrani, Yahudi. Wah, ini apa? Selebriti, apalagi penyanyi, bisa tergantung kuitan. Tergantung. Paham lah pian? Nah, ini jadi apabila ada anak, nah berdoa kesan dirinya, anaknya, anak cucunya, lupa lawan kuitannya, ada beradab kita, terpuji. Nah Bu, Pak, makanya kemudian setiap kita berdoa itu kan setiap sembahyang ada Rabbi fil walidayya rahmah. Kemudian ada juga dalam kita di kita ini orang tua daripada ahli bait, setelah kemudian apa doa adzan ada juga Rabbi fil walidayya Rabbi fil 5 kali juga. Nah itu artinya Pak, supaya kada lupa lawan kuitan. Ingat jasa kuitan ini kada bisa dibalas. Kada bisa dibalas. Ada bisa dibalas. Nah ini. Makanya dilajari
supaya pian tahu itu anak itu investasi. Mun pian ajari kena, nah pian yang bermanfaat. Pian bisa mengambil manfaatnya, bisa titip awak lawan anak. Karena anak pian itu investasi pian. Mun tanah, rumah itu bisa pindah sertifikatnya. Mun anak, binnya tetap aja, bin Ahyad, bin Mahrus, tetap aja, bin Fahmi, ada hilang, bisa hilang nggak? Bisa hilang, bisa, karena binnya bawa terus. Oh, Ahyad Sarbini ada di Raka, di Rayan, terus itu. Apa itu? Oh, nggak hilang, binnya pian. Ampun pian nasabna. Sudah stempel. Nah, yang lain bisa hilang. Bujur apa kada? Bujur apa kada? Nah, investasi. Dan kemudian bersyukur, ini kabar yang kedua, bagi anak-anak yang bisa lawan kuitan ada kabar gembira. Nih, apa ujar Nabi Muhammad SAW? Nah, kabar gembira bagi anak-anak yang bisa bakti lawan kuitan. Ujar Rasulullah SAW dalam hadisnya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Pandai-pandailah kalian berbakti lawan kuitan, bisa lawan kuitan, bakti lawan kuitan, bagus lawan kuitan, baik lawan kuitan. Karena ikam akan berisi anak yang baik, yang bagus, yang sayang, yang cinta lawan ikam. Jadi timbal baliknya itu ada. Jadi mun anak durhaka lawan kuitan pilihannya dua, Bu, Pak. Jarnya Imam Ghazali, ini ada kabar gembira, dua kabar gembira bagi orang yang bisa lawan kuitannya, anak yang bisa kuitannya. Apa dua kabar gembiranya? Yang pertama, inya bakal panjang umur. Nyengur. Panjang umur bukan sekedar panjang umur, karena inya panjang umur akan merasai baktinya anak cucunya. Tuhannya dilayani, disayangi, dicintai, dituhakan, dimuliakan, diistimewakan, dikhususkan lawan anak cucunya. Oh, dua kabar gembiranya. Sudah panjang umur, nyamannya, tua-tuanya jadi orang tua, dilayani, sayangi. Sini apa, sini Pak, sini kai sini. No, nyamannya, dituntun pian. Yang hendak kamu makan apa, Mbak? Biarnya jangan bergerak, ulun aja, disetirkan mobil. Abah mau kemana, Mbak? Mau kemana, Mbak? Jalan-jalan, Mbak? Enak umroh, antarkan umroh. Anda ke Amerika, dia ke Amerika. Nah, ini Allah. Nah, diantar anak-anaknya. Ada ke Yaman, ke Hadramut, karena wisata religi misalnya. Mama diantarkan, sayangi pian. Terus kemudian apa pian mengatakan, sudah yang biasa aja, jangan Mbah, yang eksekutif Mbah. Nah, harus eksekutif lagi. Oh, yang VIP. Nah, ini. Subhanallah. Gimana pian kada terharu, kada bangga? Ya Allah. Nih, pasti pian meneteskan air mata. Nah, kebalikannya, orang yang kada bisa lawan kuitannya, dua kabar buruk. Nah, ini kabar buruknya, kebalikannya. Inya bisa jadi handap umurnya, pendek umur, cepat mati. Nah, cepat mati. Mun kada cepat mati, Haji Mahrus, panjang umur, kena akan dibalas durhakanya anaknya sebagaimana inya durhaka lawan kuitannya. Na'udzubillah min dzalik. Ulun melihat mata kepala sendiri, Bu, Pak. Orang yang lawan wani kuitan, anaknya membalas. Sampai ada menyambat, nah, aku bukan anaknya mama. Aku nggak sudi punya mama kayak mama. Gitu. Aku benci lawan mama. Aku rugi punya mama kayak mama. Waduh, ya Allah. Bisa inna. Mudah-mudahan mau cepat mati. Innalillah, ya Allah. Balas Pak, Bu. Sampai yang terakhir, Habib dapat kabar daripada Habib Thahir almarhum, ada anak lakian. Bu, Pak, dimamai di hadapan orang banyak.
Bahkan kemudian bapaknya ini kepalanya dorong-dorong, bahkan kemudian tampar. Inna gitu. Marah orang-orang, apa ini depan orang-orang, orang sudah tua. Jadinya kemudian sang orang tua tadi, biarkan, ini balasan. Dulu aku lawan abah aku kayak ini, mata tunjukkan wajah ini, nak, dibalas aku di dunia sebelum di sana. Biarkan, ini balasan aku. Mudah-mudahan ini aku dibersihkan di sini sebelum di sana nanti. Ngeri kami melihat mata kepala. Makanya bisa-bisa kuitan. Nah, makanya Pak, anak itu diajari, jangan salahkan anak, mungkin kada anak. Paham lah Pak, Bu. Nah, makanya dulu zamannya Sayyidina Umar Ibn Khattab, ada seseorang bapak membawa pada Sayyidina Umar, ya mukmin, pada ya anak ulun ini, wani benar lawan ulun. Nih, ulun sering berkelahi lawan inya. Langsung terkajut Sayyidina Umar, mukminin Sayyidina Umar. Ya apa ikam? Wani lawan kuitan. Kada tahukah bahwasanya ibadah kita kada terima, pun kada bisa lawan kuitan. Surga nerakanya anak itu tergantung kuitan. Bahkan ridha Allah Ta'ala. Ittaqillah, takwalah ikam Allah Ta'ala. Mau habis. Langsung sang anak setelah tuntung Amir Mukminin mengatakan, memberikan nasihat. Langsung sang anak mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah anak berisi hak juga lawan kuitannya? Tentunya ada. Apa haknya? Jadinya Mukminin, yang pertama itu kuitan memberikan ngaran yang bagus. Yang kedua mendidik agama. Yang ketiga mencarikan ibu yang baiknya. Ya Mukminin, ulun kada dapat tiga-tiganya. Ulun diberi ngaran lawan bapak ulun, Jahas. Tahu Jahas? Jahas itu kali lawar. Kali lawar ngarannya. Kali lawar. No, Batman. Ngarannya kali lawar. Allah. Apa bahasa Jambanjanya kali lawar? Kali lawar juga lah. Kali lawar. Kalong, ini kalong. Ngaran ulun kalong, kalong gimana? Yang kedua, ulun kada pernah dilajari tentang agama. Tidak tahu apa itu. Yang ketiga, abah ulun ini cari binian mama asal di jalan keluar kayak ulun ini bedanya. Ini apanya nih? Kada dapat ulun banyak. Inna jarang mukmin, untung ikan kada dipentung lawan anak ikan. Kayak itu. La ilaha illallah. Ini jelas lah kira-kira. Jangan salah, paham Bu, Pak. Nah yang sudah tahu seperti ini, mungkin kondisi seperti itu, jangan nyalakan. Ayo baiki sudah. Tidak usah cari-cari lagi ini dan itu. Nah mungkin ngarannya kada bagus, dibaiki ngarannya, rubah. Paham lah, sudah terlanjur. Nah yang asal dulu abahnya lihat, langsung jadi. Paham Bu, Pak. Makanya mencarikan anak itu jodoh yang baik, artinya gitu Bu, Pak, paham lah ya. Jangan kemudian hartanya, jangan bungasnya. Bahasa kita tanah itu kalau subur, bagus, enak tumbuhnya bagus. Bibit sudah bagus, tanahnya subur, bagus apa kada? Bibit bagus, tanah kada sudah bagus, bisa bagus? Kada bagus. Paham tak? Ya, jelas ya? Bibit bagus, anak kada bagus, mengurangi kualitas. Kemudian apa lagi? Tanah kada bagus, bibit kada bagus, tanah bagus, ya kurang bagus. Tadi makanya ada istilah bibit, bebet, bobot. Makanya jar Nabi diikuti, pilih karena 4, karena rupanya, karena hartanya, karena turunannya, yang keempat karena agamanya. Agama mereka itu terakhir. Kenapa ini? Coba dengarkan. Apa hikmahnya? Cuma bahasa Nabi ini diplomasi Pak Bu. Pilih karena agamanya, taribat yadak, ikam akan beruntung dunia akhirat. Artinya Nabi mengikuti. Biasanya manusia melihat muha, paham tak? Melihat harta. Turunan artinya apa? Turunan Pak gubernur, ini pejabat, dada biru,
Tapi ujar Sidin pilih karena agama kamu beruntung. Artinya apa? Mun agama ini dibawa selamanya. Mun harta bisa habis, jabatan juga ada pensiun. Ujar bukan ada? Bungas juga 50 tahun, 60 tahun perot. Apa perot lah? Nah, ada bungas lagi. Tapi mun agamanya bagus akan terbawa selamanya. Paham lagi kira-kira? Paham lagi kira-kira? Nah, ini Bu. Wah, bagus kan Mas Sidin kan diplomasinya? Ikuti dulu kemauan manusia. Syukur-syukur dapat 4-4-nya. Bu, Pak. Ya. Dapat 4-4-nya bagus Pak Fen. Pak Fen. Dapat 4-4-nya bagus, mun gawa ya, muka, harta, turunan, agama. Tapi memang kada ada ya sudah, agama aja Mas Sidin, pilihin aja. Mun harus pilih nah, kada ada ya sudah. Nah, ini agama. Untung ikam. Untung ikam. Pak bahagia ikam, ya dapat semuanya, insyaallah. Kena dapat hartanya, akan jadi dan dia gampang dantan. Kena akan tumbuh kepada anak-anak yang soleh-soleha. Paham? Kena akan muncul insyaallah. Muha-muha yang bagus-bagus insyaallah. Gampang muha ini wajah ini, tinggal poles aja wajah ini apalagi. Zamannya canggih, paham lah? La ilaha illallah. Nah, jadi Bu, Pak, ingatlah. Jadi orang yang berdoa sampai adabnya di sini termasuk suul akhlak, suul adab ya. Berdoa ke sendirinya sorong, lupa doakan kuitan. Juga saudaranya juga kaum muslimin dan muslimat. Nah, doakan. Bu, nah, satu ya, insyaallah 10 panjangan kita semua, satu-satu aja lah. Insyaallah kita bahas minggu dudi apa, yaitu rajulun yaqra'u yata'allamul qur'ana wa la yaqra'u minhu fi kulli yawmin mi'a ayah. Kalau kita bahas minggu dudi, seseorang yang sudah belajar Al-Qur'an kemudian tiap harinya kada baca 100 ayat. Nah, ini kita jelaskan tentang masalah Quran. Itu juga termasuk su'ul adab, kada beradab, adab yang kada bagus. Sudah pernah belajar Quran, tahu, ada dibaca. Nah, Bu, Pak, penjelasannya kayak apa? Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا توبة نصوحا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله بحمدك نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقبل الله منكم. Terima kasih atas perhatiannya, kehadirannya. Mohon maaf dari kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.